Kontroversi gaji DPR RI tembus 100 juta per bulan, antara hak, kewajiban, dan suara rakyat. Berita soal gaji anggota DPR RI kembali jadi perbincangan publik. Angka 100 juta per bulan, atau setara dengan 3 juta rupiah per hari, membuat banyak masyarakat tercengang. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kabar ini viral di media sosial dan menimbulkan gelombang protes. Banyak warganet menilai bahwa nominal tersebut terlalu besar untuk seorang wakil rakyat yang seharusnya bekerja melayani, bukan sekadar menikmati fasilitas negara. Fakta gaji fantastis ini pun membuka kembali perdebatan lama. Apakah gaji DPR sepadan dengan kinerja yang mereka berikan kepada masyarakat? Mungkin tidak semua orang tahu bahwa gaji DPR tidak hanya berupa gaji pokok. Gaji pokok mereka hanya sekitar 4 juta minus 5 juta. Namun, yang membuat totalnya membengkak adalah berbagai tunjangan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, hingga dana aspirasi. Semua tunjangan itu jika ditotal bisa mencapai 70 juta hingga lebih dari 100 juta. Belum lagi fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, dan biaya perjalanan dinas. Inilah yang membuat publik mempertanyakan, di saat masyarakat banyak yang sulit mencari kerja dan harga kebutuhan pokok melonjak, wajarkah seorang anggota DPR bisa membawa pulang ratusan juta setiap bulannya? Tidak butuh waktu lama, kabar ini menyulut kemarahan publik di Twitter, Instagram, hingga TikTok. Komentar warganet penuh dengan kritik pedas. Banyak yang membandingkan gaji DPR dengan gaji buruh yang hanya 3 juta minus 4 juta per bulan, bahkan tidak sampai 150 ribu per hari. Rakyat makan susah, DPR tidur pun dibayar mahal. Begitu salah satu komentar yang viral. Bahkan beberapa kelompok masyarakat sipil menilai bahwa angka fantastis ini bisa menimbulkan jurang kesenjangan sosial yang makin lebar, karena wakil rakyat hidup mewah sementara konstituen yang diwakili masih bergelut dengan kemiskinan. Di sisi lain, beberapa anggota DPR mencoba memberikan penjelasan. Menurut mereka, gaji dan tunjangan yang besar itu wajar karena tanggung jawab yang mereka emban juga besar. Mereka mengaku harus menghadiri rapat-rapat panjang, mengurus legislasi, hingga menyalurkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Selain itu, mereka juga beralasan bahwa tunjangan besar diperlukan agar anggota DPR tidak mudah tergoda praktik korupsi. Namun, argumen ini masih sulit diterima publik, sebab data menunjukkan bahwa kasus korupsi justru banyak menyeret anggota DPR, sehingga alasan untuk mencegah korupsi dianggap tidak masuk akal. Kontroversi ini menjadi cermin dari betapa sensitifnya isu kesejahteraan pejabat publik di mata rakyat. Banyak yang menuntut agar gaji DPR dievaluasi dan disesuaikan dengan kinerja nyata mereka, bukan sekadar jabatan. Transparansi penggunaan tunjangan juga jadi tuntutan utama agar masyarakat tahu kemana uang negara itu digunakan. Bagi rakyat, gaji 100 juta bukan hanya angka, tapi simbol kesenjangan. Di akhir, muncul pertanyaan besar. Apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat? Atau justru rakyat yang bekerja keras hanya untuk membayar gaji DPR? Pertanyaan ini kini menggema di seluruh penjuru negeri. So, bagaimana tanggapanmu? Tuliskan di kolom komentar ya.